kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah kita telah memberikan insight, telah memberikan cahaya terang benderang sehingga dapat menjadi tuntunan bagi kita mulai dari kita lahir sampai kita menutup usia nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti biasa rutinitas kita dalam selalu membakar semangat kultur akademik, menghangatkan bara api publikasi ilmiah, menjaga terus semangat-semangat amal jariah. Kita kembali bertemu pada tanggal 12 Februari 2025. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin baru kali ini bergabung dengan kegiatan Go Akademika, ini adalah kegiatan rutin dan kegiatan yang kami upayakan, kami laksanakan setiap bulan, yang kami beri nama Ngaji Jurnal. Jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun, saya lupa, kayaknya sejak tahun 2019. Dulu budaya-budaya pertemuan akademik seperti ini saya rutinkan bersama Pak Irwandi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bersama para dosen-dosen senior di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu kami secara kebetulan mendirikan lembaga formal di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan melanjutkan budaya akademik itu dan dilaksanakan secara online sehingga masih terlaksana sampai hari ini. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang mungkin baru mengetahui Go Akademika, baru ikut pada malam hari ini, baru bergabung, tentu ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afid Leonardo, sehari-hari beraktivitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang berada masih di wilayah Jawa Barat atau berada dalam lingkup perguruan tinggi keagamaan, itu sudah tidak asing lah nama UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Bahkan UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah perguruan tinggi dengan peringkat pertama di penilaian webometrik untuk perguruan tinggi keagamaan di Indonesia. Nah, saya dan Pak Irwandi kebetulan dari tahun 2016 itu memang berkecimpung, beraktivitas di dunia publikasi ilmiah. Pada tahun 2019 kami mendirikan sebuah lembaga yang bernama Go Akademika, lembaga pendampingan dan konsultasi publikasi ilmiah yang core bisnis atau fokusnya itu dua. Pertama, mendampingi dan memberikan layanan konsultasi kepada para dosen, para akademisi, para mahasiswa S1, S2, S3, para peneliti, para widya iswara dalam hal-hal terkait dengan publikasi ilmiah, baik jurnal, proceeding, penyelenggaraan konferensi, seminar, workshop, konferensi internasional terindeks Scopus. Nah, yang pada tahun ini tuh berarti sekarang udah 2025, 19, sudah masuk tahun ke-6. 6 berjalan, 5 tahun sudah kami jalani. Kami juga memberikan pendampingan dan konsultasi bagi dosen-dosen terkait dengan karir akademik, gimana sih menjadi naik pangkat baik dari asisten ahli ke lektor, lektor kepala ke guru besar. Nah, alhamdulillah kalau kami memang tidak mencatat secara resmi sudah berapa banyak yang didampingi, tapi seingat saya yang mudah diingat sih jumlah profesor. Kalau jumlah profesor itu sepertinya sudah puluhan yang kami dampingi proses menjadi guru besarnya atau profesornya. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan pada malam hari ini adalah kegiatan series. Kegiatan yang ketiga. Seri ketiga dari rencananya itu 7
yang mana 7 ini berisi kurikulum pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal yang terutama. Nah, ini pertemuan ketiga. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyimak, itu ada pertemuan pertama sudah kami laksanakan 2 bulan yang lalu. Lalu pertemuan kedua kami laksanakan bulan lalu. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga, dan kita akan lanjutkan insya Allah bulan depan pertemuan keempat dan sampai selesai. Nah, kenapa ini dilaksanakannya step by step? Karena kami sangat yakin berdasarkan pengalaman, kami mengetahui bahwa bagi seseorang yang baru memulai atau melancarkan atau sedang melancarkan gitu ya, sedang melancarkan kemampuannya untuk menulis artikel ilmiah jurnal, tidak mungkin hanya dengan 1 kali pelatihan saja 3 jam, 4 jam, 5 jam dari pagi sampai sore, lalu tiba-tiba dari pelatihan itu sudah langsung jago gitu, sudah langsung bisa melakukan atau membuat artikel ilmiah jurnal. Maka kami berkesimpulan ini harus dilaksanakan secara bertahap. Mulai dari bagaimana cara menentukan referensi, bagaimana cara memilih target jurnal, bagaimana cara menemukan research gap, novelty. Nah, hari ini kita masuk dan hanya akan membahas soal bagaimana sih cara membuat atau merumuskan judul artikel ilmiah jurnal dan abstrak yang membuat editor tuh ketika Bapak dan Ibu submit paper, editor tuh ngiler karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa atau kita ketahui bersama bahwa sebetulnya judul itu adalah hal yang cukup signifikan menentukan kesuksesan sebuah artikel diproses sampai terbit atau dibaca kemudian di-download dan sitasi. Kenapa? Karena judul ini wajahnya. Judul nih wajahnya, kalau di rumah, kalau untuk bangunan rumah, judul nih fasadnya, fasadenya. Pada Ibu mungkin lihat bangunan-bangunan perbankan itu, ketika kita lihat dari luar, wow, megah, bagus sekali, dibuat semenarik mungkin, sehingga orang tertarik untuk masuk ke dalam bank itu, dan kemudian menjadi turun untuk tertarik mendapatkan layanan dari perbankan itu. Begitu juga misalnya kita lihat minimarket itu kan berbeda sekali ya. Padahal isi dari minimarket itu sama aja dengan toko kelontong atau toko yang warung-warung atau kedai-kedai di sebelah rumah kita. Tapi kenapa jaringan waralaba minimarket itu bisa luar biasa sekali? Nah, salah satu penyebabnya tentu adalah tampilannya. Atau judul ini bisa juga kita ibaratkan ini tampak depan. Kenapa para penjual jasa, misalnya sales, marketing mobil, marketing apapun, itu pasti tampak depannya itu atau tampak awal atau penampilannya itu memang diwajibkan sedemikian rupa menarik. Supaya apa? Supaya orang ketika scroll, misal artikel Bapak dan Ibu terbit, ketika scroll tuh lihat noleh gitu. Jadi menoleh langsung ke paper kita dan paper kita dibaca, download, disitasi kalau sudah terbit. Nah, kalau misalnya belum terbit, ketika paper kita submit dan ada dalam list editor jurnal apapun lah, itu dilihat dari judulnya sudah oke. Sudah wah, boleh juga nih judulnya diklik, tapi bayangkan penelitian yang luar biasa dengan temuan yang sangat luar biasa, disusun artikelnya luar biasa, taunya judulnya judul biasa-biasa saja. Nah, barangkali selama ini Bapak dan Ibu yang menikmati reject gitu, menikmati artikel loh, kok artikel saya ditolak ya Kang Afid, padahal ini menurut saya novelty-nya luar biasa, padahal ini penelitiannya melibatkan responden yang banyak, padahal jangan-jangan selama ini kita melakukan kesalahan lah ya, melakukan kekurang lihaian, kekurang trik, kurang jago dalam merumuskan judul artikel ilmiah jurnal. Atau
Bapak dan Ibu, atau terutama ini juga banyak terjadi pada teman-teman yang studi S1, studi S2, studi S3, itu dalam pikirannya adalah menyamakan plek ketiplek 100%, apa judul yang ditulis untuk artikel skripsi, tesis, maupun disertasi, ketika diminta oleh kampus, tolong saudara kalau mau lulus terbitkan disertasi ini menjadi jurnal, artikel jurnal. Nah, judul disertasi langsung disalin menjadi judul artikel jurnal, lalu disubmit, lama-lama stres. Kenapa? Karena di rejection by editor, bukan rejection by reviewer. Nah, maka sekali lagi judul ini kalau buat saya pribadi, judul ini teramat sangat penting kalau buat saya ya. Kalau buat saya itu tingkat pentingnya judul itu sampai 75% dalam sebuah struktur artikel ilmiah jurnal kalau buat saya. Jadi saya itu termasuk pencinta judul-judul yang bagus karena ya di dunia sekarang itu sangat menentukan sekali. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, malam hari ini kita akan obrolin soal itu, akan berdiskusi soal itu, akan brainstorming soal itu dengan pemateri, dengan narasumber, nggak jauh-jauh narasumbernya ya sekitar-sekitar kami atau kami. Nah, malam hari ini yang kebagian tugas adalah Pak Dr. Irwandi, sahabat terbaik saya, rekan terbaik saya. Kami sudah bersama dari tahun 2016 hingga hari ini dan tidak pernah lepas dan menjauh dari jalan ini. Jadi kalau kata anak sekarang mah ini sudah jalan ninja kami. Jalan ninja kami ya jalan publikasi ilmiah. Kami tidak punya skill yang lain yang sangat mumpuni, yang sangat expert selain dari urusan publikasi ilmiah. Alhamdulillah, saya tentu tidak akan melampirkan kepada Bapak dan Ibu profil beliau, CV beliau. Pak Irwandi ini ada dalam pusaran ekosistem publikasi ilmiah itu mulai dari menjadi autor, ya autor semua level lah, autor jurnal nasional, nasional Sinta, internasional, internasional Scopus, Q4, Q3, Q2, Q1, menjadi editor dan menjadi reviewer. Jadi kalau Pak dan Ibu yang baru di dunia jurnal ilmiah itu udah mentok ya, karirnya udah mentok, udah nggak ada lagi di atas itu nggak, ya ada sih di atas itu menjadi pemiliknya, ada sih di atas editor, reviewer, author tuh ada menjadi pemilik dari jurnal ilmiah terindeks Scopus Q1. Kita doakan saja, siapa tahu doa pada maghrib ini diaminkan oleh malaikat yang ada bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, beliau adalah reviewer jurnal indeks Scopus Q1 sekaligus technical officer CTO dari Go Academica. Nah, oke Bapak dan Ibu, konsep kita pada malam hari ini tidak susah, biarkan Pak Irwandi menyampaikan materinya dulu. Lalu sambil menyampaikan materi, sambil menyimak materi dari Pak Dr. Irwandi, silahkan siapkan pertanyaan terbaik Bapak dan Ibu. Kalau takut pertanyaannya lupa, silahkan tinggalkan pertanyaannya di room chat. Nanti akan saya dahulukan atau saya rekap pertanyaan di room chat, baru kemudian ke kawan-kawan Bapak dan Ibu yang bertanya secara langsung melalui melalui mic nanti atau bertanya secara langsung. Oke Bapak dan Ibu, kita buka saja kegiatan kita pada malam hari ini dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Dr. Irwandi. Mangga Pak. Terima kasih Pak Apid, rekan terbaik saya. Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang bergabung pada acara Zoom meeting pada malam hari ini. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari 7 pertemuan yang akan kita jadwalkan sampai selesai. Hari ini kita akan fokus pada bagaimana merumuskan judul abstrak dan keyword ya yang menarik. Nah, menarik di sini tentu kalau kita berbicara soal jurnal ya, tentu yang akan memeriksa artikel kita pertama kali adalah editor si jurnal itu sendiri. Nah, maka penting sekali materi kita pada malam hari ini adalah bagaimana merumuskan judul dan abstrak serta keyword ya nanti yang akan membuat editor ngiler. Ini bahasa kami sebetulnya. Jadi dari judul kegiatan aja sebetulnya kami itu ya bikin ngiler gitu ya. Ya kayak makanan gitu ya.
Nah, itu salah satu sebetulnya bikin judul yang menarik gitu. Nah, ini salah satunya kegiatan kita ini. Jadi seakan-akan materi atau judul dan abstrak itu kami ibaratkan seperti makanan sehingga kalau editor ngelihatnya dia ngiler gitu. Nah, itu istilah kami aja sebetulnya. Itu salah satu contoh judul kegiatan yang menarik. Jadi seakan-akan ya sesuatu itu diibaratkan seperti makanan, Pak. Kalau lihat ngiler. Itu mungkin ya pengantarnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya akan mulai nanti menayangkan slide ya. Sebelumnya saya akan membuka ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di ngaji jurnal yang ketiga dari 7 yang kita canangkan nanti ke depan insya Allah sampai materi yang terakhir bagaimana menyusun referensi ya. Nah hari ini pertemuan yang ketiga kita akan berbicara 3 hal sebetulnya. Pertama bagaimana merumuskan judul yang menarik ya, abstrak kemudian kata kunci ya. Karena di bawah abstrak itu nanti kata kunci dan termasuk juga bagaimana menulis nama autor yang benar ya. Karena di dalam jurnal ilmiah itu sekalipun gelarnya sudah profesor itu haram dicantumkan Bapak dan Ibu ya. Jadi editor jurnal nggak peduli mau profesor, mau S1, mau mahasiswa, yang penting artikelnya bagus gitu ya. Kemudian nggak penting gelarnya apa dan tidak dicantumkan juga gelarnya mau doktor, mau profesor dan lain sebagainya. Jadi itu perlu Bapak dan Ibu ketahui, terutama mungkin di sini ada mahasiswa sebagai penulis pemula, ya itu sangat penting sekali diketahui. Saya sudah bisa share, Bapak. Oke. Nah, tadi saya tidak perkenalkan diri supaya waktunya efektif. Tadi Pak Afid sudah memperkenalkan diri ya. Saya sebagai dosen, sebagai penulis, sebagai editor, sebagai reviewer juga, jurnalis juga ya, dan sekaligus juga salah satu ya pengurus di Go Akademika. Jadi kita malam hari ini Bapak dan Ibu akan berbicara tentang hal yang sangat mendasar di dalam penulisan artikel ilmiah jurnal, yaitu bagaimana merumuskan judul yang menarik, ya, abstrak dan juga keyword. Nah, kenapa ini penting dibahas, Bapak dan Ibu? Pertama, judul itu adalah kalimat pertama yang akan dibaca oleh editor. Jadi sebelum pembaca membaca, pembaca itu baru membaca artikel kita kalau artikel kita itu sudah terbit di jurnal. Tapi orang pertama yang akan memeriksa artikel kita pertama kali disebut sebagai editor jurnal. Nah, kalau editornya sudah jatuh cinta atau ngiler dengan minimal editor itu, kalau saya sebagai editor baca itu pertama kali judulnya menarik atau enggak nih, ya, temanya menarik atau enggak, judulnya menarik atau tidak, abstraknya bagaimana, keywordnya bagaimana. Nah itu dulu yang pertama kali akan dilihat oleh editor. Ini kalau saya perspektifnya sebagai editor. Nah menurut editor itu artikel itu layaknya sebetulnya dia belum baca semua. Apa yang dia lihat biasanya judul, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian referensi. Biasanya itu yang dilihat oleh editor pertama kali. Ya. Kemudian kalau menurut editor itu layak, barulah dia kirim artikel kita itu ke reviewer. Nah, reviewer lah nanti yang akan memeriksa artikel kita itu secara detail dari judul sampai dengan referensi. Nah, tetapi tadi Pak Afid istilahnya reject by editor. Nah, kalau dari awal editor melihat bahwa judul kita itu sudah tidak menarik, biasa saja, standar gitu ya, abstrak
pun juga begitu, keywordnya juga begitu, referensinya sedikit, itu udah otomatis reject by editor, tidak sampai kepada reviewer untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, oleh karena itu penting sekali kita memahami tentang bagaimana merumuskan judul yang bisa bikin itu ngiler tadi, ya. Judul yang baik itu tentu harus merefleksikan apa yang ditulis di dalam artikel itu. Kalau saya ibaratkan, jangan sampai ketika menulis itu seperti lebaran. Kalau ada istilahnya di Sunda itu, ya. Judulnya kongguan, kalengnya pas dibuka, isinya ranginang, bukan kongguan. Ya. Nah, jadi judul itu adalah cerminan dari isi, cerminan dari apa yang akan dibahas oleh seorang peneliti atau penulis di dalam tulisannya. Nah, jangan sampai seperti tadi, misalnya, ya judulnya kongguan, pas dibuka bukan ranginang gitu. Nah itu, ya. Jadi judul itu penting sekali dibuat semenarik mungkin, ya, agar apa? Ya, dan coret. Agar menarik minat editor tadi, ya, supaya editor itu tertarik dengan artikel kita, lalu kemudian diteruskan kepada reviewer. Reviewer pun demikian, ketika lihat judul, lihat abstrak pertama kali, dia sudah tertarik dengan artikel itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kita proses suatu artikel ke jurnal ilmiah itu, satu pertama kali adalah lewat editor dulu. Editor lewat, oke, diteruskan ke reviewer. Nah, bisa jadi di editor itu lolos, kemudian reviewer mereject, ya, prosesnya. Tapi biasanya kalau editornya sudah oke, reviewer juga oke, meskipun biasanya ada revisi minor dan mayor. Kalau minor biasanya tidak terlalu banyak, ya kalau mayor berarti banyak yang harus direvisi di dalam artikel itu. Kemudian kita kirim ulang, sudah kita kerjakan sesuai dengan saran reviewer, itu terbit, barulah pembaca yang akan membaca. Nah, jadi bukan pembaca dulu sebetulnya yang membaca artikel kita itu, tapi editor, kemudian reviewer, setelah terbit baru kemudian pembaca. Oke. Nah, ini beberapa kasus yang banyak saya temukan ketika saya jadi editor, reviewer, ya. Ketika saya buka, judulnya itu tidak sesuai dengan kandungan isi artikel. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Judulnya kongguan, pas dibuka ternyata dalamnya ranginan. Jadi tidak sesuai antara judul dengan kandungan atau isi dari artikel. Ini kasus yang sering saya temukan ketika menjadi editor dan reviewer di suatu jurnal. Kemudian yang kedua, ini kasus yang kedua adalah judulnya terlalu panjang sehingga terkesan tidak efisien. Jadi perlu diketahui Bapak dan Ibu, terutama bagi yang penulis pemula, bahwa di dalam jurnal ilmiah, panjang judul, banyaknya kata di dalam judul itu dibatasi oleh aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Ada yang menetapkannya 12 kata, ada yang menetapkannya 15 kata. Itu tergantung pada jurnalnya. Jadi sifatnya lokal aturan itu, tidak berlaku umum dimanapun. Ada yang 12 pada umumnya, ada yang 15, tergantung ketentuan jurnalnya. Ya. Jadi judul itu tadi disinggung oleh Pak Apit, judul terutama misalnya ada mahasiswa yang syarat dari kampusnya skripsinya harus dibuat menjadi artikel jurnal ilmiah. Nah, tentu judul skripsi itu tidak bisa di copy paste jadi judul artikel. Dia harus dimodifikasi. Kenapa? Kalau judul skripsi itu dijadikan judul artikel apa adanya, maka itu judul terlalu standar dan menjadi biasa saja. Dan mungkin saja terlalu panjang. Karena judul skripsi itu kalau dia, terutama dia kuantitatif misalnya, kalau nggak pengaruh ya hubungan. Itu.
Jadi terkesan, wah ini mah sudah biasa. Maka judulnya harus dimodifikasi supaya dia terlihat penelitian itu baru. Ya. Nah itu. Kemudian ada juga judul yang terlalu lokal. Jadi Bapak dan Ibu, ya, terutama bagi penulis pemula, perlu dipahami bahwa di dalam penulisan judul artikel ilmiah jurnal itu tidak wajib mencantumkan lokasi penelitiannya. Jadi beda misalnya ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi, itu harus disebutkan judul penelitiannya itu. Di dalam judulnya lokasi penelitiannya di mana. Nah, tetapi di dalam jurnal ilmiah itu tidak wajib, ya. Sehingga kalau kita misalnya meneliti itu di satu desa, satu institusi, judulnya terlihat sangat lokal dan terlihat sampelnya sangat kecil kalau kita cantumkan itu di dalam judul. Jadi memang kenapa ini penting dibahas? Karena memang penulisan judul di dalam artikel ilmiah jurnal itu berbeda Bapak dan Ibu dengan laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Artikel jurnal ilmiah itu punya aturan tersendiri yang berbeda dari skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, tuh. Kemudian ada juga, saya juga pernah dikirimi artikel, judulnya sangat pendek seperti judul buku gitu, ya, sehingga tidak dapat diprediksi apa sebetulnya yang dibahas dalam artikel itu. Jadi judul juga tidak boleh juga terlalu panjang, juga tidak boleh terlalu pendek. Nah, itu bedanya penulisan artikel ilmiah jurnal dengan skripsi, tesis, disertasi, dan juga buku, bahkan laporan penelitian. Nah, sehingga judul itu menjadi penting kita untuk memodifikasinya supaya terlihat menarik dan berbeda dari skripsi, tesis, disertasi, apalagi buku, ya. Oke, ini kasus yang sering saya temukan ketika saya menjadi editor dan reviewer di berbagai jurnal. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan judul? Satu, judul itu jangan terlalu panjang, ya. Sebaiknya sekitar 12 sampai 15 kata. Ini kalau jurnal nasional biasanya ada di outdoor guideline-nya maksimal panjang judul itu 12 kata atau 15 kata, tergantung jurnalnya. Nah, jadi ketika kita menulis, kita kan harus ikut pada outdoor guideline, aturan tata cara penulisan yang ditentukan oleh jurnal. Jurnalnya mensyaratkan maksimal 12 kata, berarti tidak boleh lebih, atau maksimal 15 kata, berarti tidak boleh lebih. Itu yang pertama. Kemudian dalam ketika orang membaca judul atau editor membaca judul tadi, terlihat jelas metode dan target penelitiannya. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari kata yang seolah-olah memperlihatkan jumlah sampel yang kecil. Misalnya, penelitian di RW 1 Kelurahan A, Kecamatan A gitu ya. Jadi hindari di judul itu seolah-olah ketika orang membacanya, editor pertama kali membaca bahwa ini sampelnya kecil, tidak layak gitu. Maka di dalam jurnal itu, artikel jurnal tidak wajib mencantumkan lokasi penelitian di judul. Biasanya di mana dicantumkan atau dijelaskan lokasi penelitiannya, yaitu di dalam bagian metodologi biasanya. Gitu ya. Oke, sebentar kita break dulu Bapak dan Ibu, sedang azan di sini.
Ya, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Jadi di dalam judul artikel itu, saya ulang sekali lagi, tidak wajib mencantumkan di mana lokasi penelitiannya. Sehingga terlihat bahwa jumlah sampel yang kita teliti itu sangat kecil. Sehingga dianggap tidak layak untuk dimuat di suatu jurnal. Ya. Nah, dicantumkannya di mana? Penjelasan di mana penelitian itu dilakukan. Biasanya dijelaskan pada bagian awal, bagian metodologi. Dijelaskan penelitian ini dilakukan di mana. Biasanya begitu. Jadi tidak secara spesifik di dalam judul. Karena kalau dicantumkan lokasinya di dalam judul, satu, dia terlalu panjang, dua, terlihat sampelnya kecil. Nah, kemudian harus menghindari kata yang berulang. Kata yang berulang itu seringkali kita bikin judul, ada judul besar, ada judul kecil. Nah, sudah jelas di judul besarnya, dibuat lagi dalam kurung, judul kecilnya diulang lagi. Itu tidak boleh di dalam merumuskan judul artikel ilmiah jurnal. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita merumuskan judul suatu artikel jurnal ilmiah. Nah, bagaimana menulis judul artikel itu? Satu, judul itu harus aktual, informatif, dan menarik. Kenapa? Karena judul itulah yang pertama kali dibaca oleh baik untuk membaca lebih lanjut. Jangan sampai ketika orang atau editor yang pertama kali memeriksa artikel yang kita submit dalam suatu jurnal, baru lihat judulnya, dia sudah tidak tertarik lalu di reject. Nah, maka judulnya harus aktual. Aktual itu artinya kekinian, zaman now gitu. Ya. Kemudian informatif artinya memberikan informasi kepada pembaca apa yang akan kita bahas di dalam artikel ini. Nah, kemudian menarik. Maka tidak boleh judul itu dibuat standar saja. Dulu saya bersama seorang rekan di Visip UIN Bandung, sekarang sudah profesor beliau, pernah melakukan riset tentang kawin kontrak di daerah Puncak. Nah, waktu itu saya rumuskan judulnya itu tidak kawin kontrak, karena sudah biasa. Jadi saya rumuskan judulnya Wisata Seks Halal di Indonesia. Padahal membahas tentang kawin kontrak. Nah, jangankan orang, ke teman-teman saya juga penasaran nih, bahas tentang apa nih gitu. Kalau saya misalnya bikin merumuskan judulnya fenomena kawin kontrak di daerah Puncak misalnya, orang sudah nggak aneh, orang sudah tahu. Nah, tapi dengan manipulasi judul, orang itu penasaran, jadi kepo apa sih sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh penulis ini di dalam artikelnya. Nah, itu. Maka judul itu harus aktual. Aktual itu artinya masalahnya itu kekinian. Masalah yang dikajinya itu aktual, yang sedang hangat, yang kekinian, yang zaman now banget gitu. Informatif dan menarik. Nah, kemudian ketika kita di dalam menulis, pengalaman saya sebagai autor ya, sebagai penulis di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional, ketika kita menulis judul itu belumlah bersifat final. Kapan judul itu final? Judul itu final biasanya kalau pengalaman saya setelah artikel itu selesai. Setelah selesai pun bahkan masih mungkin judulnya itu dipoles lagi. Gitu ya, dipoles istilahnya. Supaya apa? Supaya terlihat aktual, informatif, dan menarik. Nah, jadi judul itu di akhir finalnya. Ya, kalau kita menulis artikel itu. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, hal yang harus kita hindari di dalam menulis judul adalah, ini penyakitnya orang Indonesia banget ini.
menggunakan singkatan di dalam judul yang tidak berlaku umum. Contoh, saya mereview di jurnal internasional, ada orang Indonesia menulis tentang UMKM. Disingkatnya di dalam kurung UMKM. Jadi tidak menggunakan singkatan yang berlaku di dunia internasional. Editornya bingung, ini mau bahas apa sih sebetulnya? Reviewer yang tidak mengerti juga bingung, nih artikel ini bahas apa sih sebetulnya? Karena dia menggunakan singkatan yang tidak berlaku umum di dunia internasional. Kalau kita menulis di jurnal nasional, mungkin orang masih mengerti apa itu UMKM. Nah, harus mengikuti. Kalau kita pakai singkatan, harus singkatan yang sudah berlaku umum di dunia internasional. Kalau seperti COVID-19 misalnya, tidak perlu dipanjangkan coronavirus disease juga, orang udah tahu COVID-19 itu apa kepanjangannya. Kalau di jurnal nasional mungkin masih ditoleransi UMKM, orang udah tahu UMKM itu apa. Karena yang bacanya editornya orang Indonesia. Tapi kalau di jurnal internasional seringkali kayak misalnya meneliti, kalau kebijakan publik itu meneliti DPRD misalnya. Nah, di dunia internasional kan orang nggak kenal apa itu DPRD, gitu. Maka kalau kita ingin menggunakan singkatan, ya, gunakanlah di dalam judul itu singkatan yang berlaku di dunia internasional. Nah, jangan sampai singkatannya lokal tapi dikirim ke jurnal internasional. Editor, reviewernya nggak ngerti mau bahas apa. Padahal sebetulnya bisa jadi artikel itu bagus, punya kebaruan, tetapi karena dari judulnya saja nggak paham editornya ini mau bahas apa sih peneliti ini, akhirnya di reject oleh editor. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kalau kita ingin menggunakan singkatan di dalam judul, gunakan singkatan yang berlaku umum, berlaku di dunia internasional. Kalau tujuannya adalah jurnal internasional. Kecuali memang misalnya ya di jurnal nasional, orang mungkin masih paham dengan singkatan-singkatan itu, ya. Nah, ini bedanya Bapak dan Ibu antara judul skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian dengan artikel jurnal ilmiah. Jadi jangan coba-coba bikin skripsi, tesis, disertasi dengan judul kalimat pertanyaan. Pasti salah, itu disalahkan. Tapi dalam artikel jurnal ilmiah, judul itu boleh dibuat dalam kalimat pernyataan ataupun kalimat pertanyaan. Ya, jadi boleh nggak saya bikin judul artikel saya dalam kalimat pertanyaan? Boleh. Nanti saya kasih contohnya, jurnal internasional yang terbit di Elsevier dengan judul dalam kalimat tanya. Nah, tapi di jurnal internasional saya masih jarang menemukan ada artikel ilmiah jurnal yang judulnya dirumuskan dalam kalimat tanya. Tapi di jurnal-jurnal internasional saya banyak menemukan judul itu dibuat dalam kalimat pertanyaan. Ya, itu bedanya. Oke, lanjut. Ini saya kasih contoh beberapa kasus. Contoh yang pertama adalah contoh kasus judul yang terlalu panjang. Nah, ini biasanya dari skripsi, tesis gitu atau disertasi ya, seperti ini judulnya. Judul standarnya. Nah, kalau ini judulnya terlalu panjang lalu juga kelihatannya sangat lokal. Ya, ini kan lebih dari berapa kata nih, lebih dari 12. Maka judulnya harus dimodifikasi. Ya, yang awalnya misalnya strategi orientasi pasar, inovasi, dan orientasi pembelajaran, pengaruhnya terhadap kinerja usaha, serta dampaknya terhadap keunggulan bersaing, studi pada, dan seterusnya. Nah, ini kan skripsi banget gitu ya, tesis banget, disertasi banget judul seperti ini tuh, standarnya. Nah, maka hari ini kan ada kewajiban biasanya, termasuk juga sudah diberlakukan dari berbagai kampus kepada mahasiswanya, termasuk juga mahasiswa S1, bahwa skripsi itu ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan lah untuk diterbitkan atau dibuat dari skripsi, tesis, disertasi ke dalam bentuk artikel jurnal.
Nah, maka judul seperti ini, satu, dia terlalu panjang, ya, dua, terlalu lokal. Nah, maka harus kita modifikasi. Misalnya ada modifikasi satu. Ini masih standar sebetulnya, ini judulnya belum begitu menarik ya. Strategi orientasi dan inovasi pasar, kontribusinya terhadap kerja usaha pada industri jasa salon di Bukit Bintang misalnya. Ini tapi belum menarik Bapak dan Ibu. Hanya baru singkat saja sebetulnya. Menarik mah belum, ya. Misalnya, nah ini judul dua ini agak menarik. Misalnya, kunci sukses industri jasa salon di Bukit Bintang. Strategi titik dua, strategi orientasi dan inovasi pasar dalam meningkatkan kinerja usaha. Nah, ini agak menarik nih. Nah, kalau judul yang awal itu biasanya judul standar skripsi, tesis, disertasi. Kalau dirubah menjadi artikel jurnal, ini bisa beberapa modifikasi judul, ya. Bisa dimodifikasi lagi supaya lebih menarik. Ini contoh kasus judul yang terlalu panjang. Nah, ada juga misalnya ini contoh kasus judulnya relatif panjang, sampelnya terlihat sangat sedikit dan sangat lokal. Misalnya apa? Nih, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik cerita legenda siswa kelas 5 SDN 02 Sukasih Kota Bandung. Udahlah kelas 5 gitu ya. Udahlah SD kelas 5 lagi satu kelas gitu. Yang menjadi sampelnya. Ya, judulnya panjang lalu lokal. Nah, maka caranya adalah misalnya kita hilangkan lokasi penelitiannya sehingga tidak terlihat lokal. Nah, misalnya nah ini dipotong saja misalnya, dibuang ya, dibuang yang terlihat lokalnya yang warna merah. Ini judul satu, ini tapi belum menarik. Nah, misalnya dibuat agak lebih menarik, judul modifikasi dua misalnya. Menuju keterampilan analisis tepat sasaran. Titik dua, penerapan model pembelajaran ini kooperatif tipe NHT dalam memahami unsur intrinsik cerita legenda. Misalnya ini seperti ini ya. Nah, jadi hindari satu judul terlalu panjang, dua judul itu terlihat sangat lokal sekali. Sehingga editor beranggapan, wah ini mah nggak layak. Kenapa? Yang ditelitinya cuma satu kelas misalnya. Ini bagi yang nanti pendidikan misalnya ya contohnya. Kemudian berikutnya ada contoh ini judul yang sangat pendek. Kayak judul buku nih. Pelaksanaan pembinaan koperasi. Nggak boleh judul seperti ini, judul artikel itu. Judulnya sangat pendek ya, tidak memberikan informasi tentang apa sih metode apa, targetnya apa yang akan dianalisis gitu ya. Nah, maka judul itu tidak boleh juga terlalu singkat seperti judul buku. Juga tidak boleh juga terlalu panjang seperti judul skripsi, tesis, disertasi. Nah, maka kita penting memahami tentang bagaimana merumuskan judul yang menarik. Lalu judul di dalam artikel ilmiah juga bisa berupa pernyataan, tadi bisa juga berupa pertanyaan. Ya, ini. Kemudian judul sudah singkat tetapi masih lokal. Nah ini, judulnya singkat, ya, singkat judulnya peningkatan kemampuan menulis tegak bersambung dengan metode latihan siswa kelas 2. Judulnya udah singkat, tetapi masih lokal. Nih, siswa kelas 2 SDN. Nah ini. Nah, kasus 4 ini memperlihatkan metode dan target yang diinformasikan pada judul. Namun sebaiknya sarannya ya itu ada juga yang berulang. Kemudian sebaiknya dimodifikasi. Misalnya ini dibuang ya, dibuang lokasinya. Itu yang paling sederhana ya. Kemudian atau yang memodifikasi dengan modifikasi dua. Nah, menulis tegak sambung tanpa salah. Strategi latihan untuk meningkatkan kemampuan menulis tegak bersama pada siswa kelas 2 SD misalnya. Nah, seperti ini ya. Ini contoh di jurnal-jurnal nasional. Nah, makanya ini bagi penulis pemula ya penting sekali di dalam merumuskan judul. Terutama misalnya mahasiswa S1, S2, S3 yang nanti misalnya S3 itu sudah wajib disertasinya itu dibuat menjadi artikel ilmiah jurnal yang diterbitkan pada jurnal internasional.
indeks fokus. Nah, judulnya tidak boleh sama dengan literasi, ya. Oke. Kemudian di bawah judul itu, ya, ada nama penulis dan institusi atau afiliasi disebutnya, ya. Nah, penulis di sebuah artikel itu bisa satu orang, bisa dua orang, ketentuan yang ditetapkan oleh jurnal, ya. Sebentar. Nah, jadi Bapak dan Ibu, penulis di dalam sebuah artikel ilmiah itu bisa penulisnya satu orang saja atau penulis tunggal, bisa berdua, bertiga, berempat, berlima. Biasanya maksimal 5 orang, tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh jurnal yang kita tuju. Boleh nggak Pak 10? Ya kalau jurnalnya membolehkan berarti boleh. Gitu. Dan umumnya biasanya maksimal 5 penulis. Ada nggak jurnal yang menerima 10? Mungkin saja ada, karena itu sifatnya aturannya ditentukan oleh jurnal. Ya. Nah, penulis itu bisa dari satu institusi atau dari afiliasi yang sama, gabungan dari beberapa institusi, bahkan dari beberapa negara. Jadi boleh riset kolaborasi misalnya antar universitas, ya, atau antar negara dengan Malaysia misalnya, dengan Singapura dan lain sebagainya, boleh dalam satu artikel. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan, penulisan nama autor atau nama penulis, baik satu orang atau beberapa orang, harus melihat format penulisan jurnal. Dan sekali lagi, di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah tidak boleh mencantumkan gelar, sekalipun sudah menjadi profesor. Jadi di dalam penulisan autor atau nama di artikel jurnal ilmiah itu hanya ditulis nama saja tanpa gelar. Bahkan haji pun nggak boleh ditulis. Meskipun mahal, ngantrinya lama, nggak boleh ditulis. Jadi di dalam penulisan nama itu ya cukup nama saja tanpa gelar apapun, ya. Kemudian, nah ini aturan nama penulisan, penulisan nama, autor dan afiliasi. Satu, ya, gunakan nama saja tanpa gelar. Gelar apapun, ya. Kemudian penulis pertama adalah orang yang paling besar kontribusinya terhadap artikel itu. Nama kedua dan seterusnya itu berdasarkan pada keterlibatan atau kontribusi dari penulis, ya, kepada artikel itu. Nah, kemudian jangan lupa tulis institusinya lengkap. Lalu kemudian ada email korespondensi, email penulis pertama. Ya. Nah, ini. Kalau misalnya jurnalnya mensyaratkan hanya satu email, berarti email penulis satu. Kalau jurnalnya mensyaratkan semua email penulis, berarti tinggal dicantumkan semua email penulis. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting setelah judul adalah abstrak. Abstrak itu adalah bagian kedua yang terpenting di dalam penulisan artikel ilmiah. Kenapa? Karena abstrak itu memberikan gambaran nyata keseluruhan isi dari karya ilmiah. Jadi orang kalau ingin tahu isi apa sih temuan dari riset yang kita lakukan atau dari artikel kita, tidak perlu membaca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Cukup membaca abstrak saja, orang sudah tahu apa sih temuan dari penelitian kita. Nah, kenapa abstrak itu sangat penting ditulis dengan benar? Karena editor, reviewer, dan juga pembaca pertama sekali akan membaca abstrak setelah judul. Jadi setelah judul itu ya abstrak yang dibaca.
untuk memastikan artikel ilmiah itu sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan atau tidak. Jadi kalau saya sebagai editor, sebagai reviewer, 3 saja yang dilihat. 1, judul, 2, abstrak, 3, referensi biasanya. Ada suara yang keluar. Oke. Nah, itu ya. Nah, apa sih fungsinya? Abstrak itu satu, memudahkan pembaca dalam memahami inti atau esensi dari karya tulis yang kita buat itu. Dalam waktu yang singkat, tidak perlu baca dari halaman 1 sampai halaman akhir. Kemudian yang kedua, itu akan menjadi pertimbangan bagi pembaca untuk meneruskan membaca karya ilmiah tersebut atau tidak. Kalau judulnya sudah tidak menarik, abstraknya sudah tidak menarik, orang nggak akan baca introduction, method, result and discussion, conclusion, itu orang udah nggak tertarik lagi. Jadi kalau ingin tahu apa sih isinya, cukup baca judul dan abstrak saja sebetulnya. Lalu apakah ini punya referensi yang berkualitas, tinggal lihat referensi. Jadi kalau editor itu 3 aja sebetulnya, judul, abstrak, referensi. Oh, referensinya dikit, buku aja misalnya, dicek, nggak layak. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya, abstrak itu menjadi pedoman pembaca tadi di dalam memahami sebuah karya tulis. Jadi nggak perlu baca tadi dari halaman 1 sampai halaman akhir. Nah, kemudian juga membantu pembaca dalam mengingat poin-poin penting di dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, oleh karena itu abstrak ini perlu dibuat semenarik mungkin setelah judul, ya. Nah, aturannya seperti ini. Bapak dan Ibu, ini sangat berbeda sekali penulisan abstrak itu di dalam skripsi, tesis, disertasi dengan artikel ilmiah jurnal. Kalau di dalam skripsi, tesis, disertasi biasanya abstrak itu ditulis dalam 1 halaman dalam beberapa paragraf. Nah, sementara di dalam artikel ilmiah jurnal ini ditulis dalam 1 paragraf saja. Panjang abstrak itu ada yang 200 kata, dibatasi ya. Ada juga yang 300 kata. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh jurnal. Apa isinya abstrak itu? Abstrak itu berisi 1, latar belakang. 2, tujuan. 3, metodologi. 4, hasil, temuan, kesimpulan, atau novelty. Hanya itu isinya. Ditulis dalam 1 paragraf, panjangnya 200 sampai 300 kata. Tidak boleh ada kutipan, tabel, apalagi gambar di dalam abstrak. Saya banyak menemukan, mereview artikel yang di dalam abstrak itu masih banyak kutipan. Padahal tidak boleh mengutip itu di dalam abstrak. Ya, abstrak itu isinya itu latar belakang, tujuan, metode, temuan, udah gitu aja. Panjangnya 200 kata maksimal. Ada yang 300 kata. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kata kunci. Kata kunci inilah sebetulnya untuk memudahkan penulis nanti untuk mencari referensi di artikel itu. Maka tinggal search kata kunci. Kata kunci ini biasanya ada di dalam judul, ya. Sebaiknya diurutkan berdasarkan pada abjad. Jadi kata kunci itu memahaminya gampang. Ada ibu-ibu misalnya ngerumpi selama 2 jam. Ketika dia pulang ke rumah, ditanya sama suaminya, habis dari mana? Habis dari tetangga. Ngobrolin apa? Kan tidak 2 jam dijelaskan, tapi hanya dalam beberapa kata. Itulah sebetulnya kata kunci. Ngobrolin A, B, C, D, itulah kata kunci sebetulnya. Jadi yang kita bahas dalam artikel kita, sepanjang misalnya 15 halaman itu, apa sih inti-intinya? Itulah kata kunci. Nah, jadi sekali untuk mengetahui atau merumuskan kata kunci. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah nanti misalnya punya judul, tapi masih standar, nanti bisa dikonsultasikan gimana sih sebetulnya judulnya yang menarik. Nah, ini. Jadi, malam ini kita hanya bahas 3 itu. Pertama, bagaimana merumuskan judul yang menarik, ya, membuat editor itu
terpana, ngiler gitu ya. Kemudian bikin abstraknya gimana. Tapi rumusnya itu tadi. Rumusnya adalah abstrak itu isinya masalah, tujuan, metode, temuan. Hanya itu. Dibuat dalam satu paragraf, panjangnya ada yang 200, ada yang 300. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh jurnal. Jadi masing-masing jurnal itu punya ketentuan yang berbeda terkait dengan banyaknya jumlah kata itu dalam suatu abstrak. Ya. Nah, kata kunci ini biasanya juga dibatasi. Ada yang 3, ada yang sampai 7. Ya, biasanya juga paling mudah kalau variabelnya itu itulah kata kunci. Kalau kuantitatif ya. Nah, kemudian mengacu pada nah, itu mungkin Pak Afid yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan lebih banyak diskusi. Saya kembalikan lagi ke Pak Afid. Oke, siap. Terima kasih Pak Irwandi. Oke, luar biasa Pak Dr. Irwandi. Terima kasih eh, cukup sangat jelas karena memang Pak Dr. Irwandi ini adalah praktisinya ya, praktisinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya akan dahulukan dulu ke yang bertanya, yang sudah bertanya tadi dari chat. Oke, saya mulai pertanyaan pertama. Walaupun ada yang nyambung, ada yang tidak nyambung dengan bahasan kita pada malam hari ini, Pak Dr. Irwandi. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Nurul Hidayah. Nah, kalau referensi jurnal terindeks Scopus atau sepertinya maksudnya gini, jika targetnya adalah jurnal terindeks Scopus, jumlah referensi minimalnya berapa, jumlah referensi maksimalnya berapa? Silakan Pak Dr. Irwandi. Baik, singkat saja ya. Jawabannya berapa minimal referensinya? Nah, kalau kami standarnya 40 biasanya. Maksimalnya berapa? Tak terbatas sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu jawabannya. Singkat saja Pak Fit. Lanjut. Siap, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Nah, ini dari Ibu Alia. Izin bertanya Pak, bagaimana cara menentukan tujuan publikasi dari artikel? Lalu berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam publikasi jurnal? Silakan Pak Dr. Irwandi. Bu Alia, bagaimana cara menentukan tujuan publikasi dari artikel? Berapa biayanya? Nah, ini sebetulnya saya agak kurang paham nih maksudnya apa nih. Ya, kalau saya tangkap begini, kita publikasi itu jangan nafsu pada publikasi ya, tapi publikasilah pada kebutuhan. Jadi kalau bertanya Ibu Alia, saya harus publish di jurnal level apa? Saya balik lagi tanya ke Ibu. Ibu hari ini perlunya jurnalnya level apa? Kalau misalnya tidak perlu terbit di jurnal Terindeks Scopus, hanya perlu jurnal nasional Sinta 6 misalnya, ya 7 aja ke situ. Jadi publikasi itu berbasis pada kebutuhan. Ya, itu. Berapa biayanya? Ya tentu setiap jurnal berbeda. Setiap jurnal berbeda, setiap level berbeda. Itu balik lagi pada kebijakan jurnalnya. Itu Bu. Itu Pak Fit. Siap, oke Pak. Nah, ini ada pertanyaan juga. Saya mahasiswa semester 6 Pak, berencana menerbitkan jurnal, berencana menerbitkan artikel di jurnal, tetapi sepertinya untuk mahasiswa agak kesulitan mengakses jurnal bereputasi. Contoh, belum bisa membuat akun Sinta, termasuk mengakses jurnal Scopus. Mohon solusi dan sarannya Pak. Nah, Pak Ahmad Sucipto, satu,
mahasiswa tidak diizinkan oleh negara membuat akun Sinta. Oke, ingat ya. Mahasiswa tidak diizinkan oleh negara membuat akun Sinta. Akun Sinta hanya untuk dosen. Oke, jadi itu bukan kesulitan Bapak, memang nggak boleh karena itu untuk dosen. Tapi kalau misalnya Pak Ahmad Sucipto ini bertanya, bagaimana cara mengakses artikel yang terbit di jurnal yang terakreditasi Sinta? Nah, itu pertanyaan berbeda. Itu ada di Ngaji Jurnal nomor 1, seri 1. Nanti Pak Ahmad Sucipto boleh buka di YouTube. Buka aja di YouTube, YouTube Go Akademika. Nah, di situ rekaman-rekaman kegiatan ngaji jurnal seperti ini kami upload dan bisa simak. Satu. Di Scopus gimana? Juga ada di situ jawabannya. Nah, selanjutnya Pak Insinyur Sunardi STMT minta contoh abstrak, Pak Dr. Irwandi. Minta contoh abstrak yang masuk kategori bagus lah. Silakan, Dokter. Siap. Saya menanggapi dulu Pak Mas Sucipto tadi. Jadi kayaknya kalau semester 6 ini mahasiswanya mahasiswa S1 atau mahasiswa S3 nih. Karena setahu saya masuk S2 sampai semester 4 ya. Nah, jadi kalau mahasiswa S1 saya kira tidak wajib ke Scopus. Tapi memang ada juga di beberapa universitas yang mensyaratkan mahasiswanya untuk terbit di jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, sebetulnya kalau misalnya apa namanya ingin kasih jurnal bisa konsultasi ke kami, nanti kontak saja, bisa kami bantu nanti sampai kalau memang tidak perlu Scopus, jangan Scopus lah biaya mahal. Ya, kalau memang syaratnya hanya 3-4 masih masuk akal lah. Tapi kalau ke Scopus 1 biayanya juga mahal. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Contoh ya. Ini sekalian saya kasih judul yang dalam bahasa dalam kalimat Word yang punya Scopus. Ini jurnalnya Word Development. Ini 2011. Jadi ini saya kasih sekalian contoh bahwa judul dalam artikel ini jurnal itu tadi boleh dibuat dalam kalimat pertanyaan. Nah, bagaimana contoh abstrak yang bagus? Ya, ini sekalian nih. Ini abstraknya di sini. Hanya segini. Ya. Isinya ya biasanya hanya meliputi tadi. Apa itu? Permasalahan yang dibahas, kemudian tujuan penelitian, metode yang digunakan, kemudian temuannya apa. Nah, maka abstrak di jurnal itu sedikit. Ini kalau misalnya kita lihat di jurnal internasional. Ini yang Scopus ya. Oke. Atau misalnya di yang lain bisa misalnya di jurnal kami aja. Contoh abstrak ya. Nah, nih. Segini cuman. Jadi isinya ini langsung pada tujuan penelitian ya, metode yang digunakan lalu temuannya. Cukup seperti ini. Ini contoh dari abstrak jurnal. Ya. Seperti ini aja. Ini contohnya. Jadi bisa dilihat sangat sedikit ya, maksimal 200 kata. Ini contohnya. Sebetulnya banyak bisa diakses. Nah, ini yang Sinta 3. Tadi yang Scopus seperti itu. Itu aja mungkin Pak Fit. Oke, siap. Kita lanjut. Ada pertanyaan dari Muhammad Rifki Abdul Ghafur Al-Fatah. Bagaimana melihat peluang apakah jurnal kita, apakah ini maksudnya apakah artikel jurnal ya, bukan jurnal. Apakah artikel jurnal kita lolos dan berapa lama publishnya? Saya juga ragu mengirimkan
artikel karena banyak judulnya yang mirip-mirip. Oke. Lalu berapa maksimal kata yang diperlukan untuk menulis jurnal Scopus Q1, Q2, Q3? Pertanyaan pertama dijawab oleh ngaji jurnal seri 1. Pertanyaan kedua dijawab oleh ngaji jurnal series 2 di mana kami membahas tentang bagaimana menggunakan POP dan Fosfior. Nanti Pak Muhammad Rifki kalau beneran mau belajar akses aja YouTube Go Akademika. Bagaimana melihat peluang agar artikel kita lolos ada di ngaji jurnal seri 1 itu. Jadi buka YouTube Go Academika. Bagaimana saya ragu karena banyak yang mirip-mirip judulnya. Nah, itu ada di ngaji jurnal series 2. Berapa maksimal kata yang diperlukan untuk menulis artikel jurnal Scopus Q1, Q2, Q3? Nah, sebelum nyampe ke sana, yang paling penting adalah seperti kata Pak Dr. Irwandi tadi, apakah Pak Muhammad Rifki beneran butuh? Beneran butuh atau ini hanya puber aja, pubertas publikasi ilmiah, FOMO, ikut-ikutan orang atau pengen gengsi, atau sebetulnya hanya pengen nyombong aja, atau jangan-jangan hanya hanya ke bawah arus gitu. Pertanyaannya, apakah betul kita butuh terbit di jurnal Indeks Scopus, apalagi Q1, Q2, Q3? Nah, apakah betul itu dulu ya? Kalau beneran butuh, berarti harus benar-benar mengupgrade skill dan pengetahuannya. Berapa kata yang diperlukan? Umumnya itu ada di 12 halaman dengan spasi 1 atau 15 halaman dengan spasi 1. Macam-macam, ada yang 6.000, ada yang 8.000 kata. Kalau katanya, tapi soal kata tidak begitu penting. Yang paling penting adalah soal kontennya, bukan soal jumlah katanya sebetulnya kalau Scopus. Oke, kita lanjut. Bu Andini Cahyaningrum, izin bertanya Pak, referensi apakah harus bersumber dari artikel Q1 juga atau diperbolehkan juga dari referensi buku? Silakan Pak Dr. Irwandi. Baik, Ibu Andini, ya. Jadi terkait dengan referensi sebelumnya kita belum sampai ke sana, tapi tadi sudah saya singgung sebetulnya editor itu biasanya melihat artikel itu satu dari judul, dua dari abstrak, tiga dari referensi. Nah, untuk artikel jurnal ilmiah, ini kan tergantung jurnalnya. Nggak mungkin ketika menulis referensinya Q1 semua, enggak. Jadi aturannya adalah ketika kita menulis 80% referensi dari artikel kita itu harus bersumber dari artikel jurnal ilmiah. Boleh nggak buku? Boleh sisanya. Buku misalnya data BPS ya atau data sekunder lainnya atau sumber berita, tapi hanya 20%. Jadi kalau menulis artikel jurnal jangan lebih banyak bukunya daripada artikel jurnalnya referensinya. Jadi referensi primer dari artikel jurnal ilmiah itu adalah artikel jurnal ilmiah juga. Banyaknya 80%. Jadi kalau kita misalnya referensinya 40 berarti 80% dari 40 itu harus dari jurnal ilmiah. Nggak harus Q1 semua, tergantung targetnya. Masa misalnya targetnya cuma jurnal nasional, referensinya Q1. Boleh nggak? Ya boleh juga. Tapi ngapain bikin repot diri sendiri. Nah, jadi disesuaikan dengan target jurnalnya. Nah, kalau misalnya target jurnalnya Q1, ya bolehlah perbanyak referensi juga dari jurnal Q1. Jadi kalau biasanya begini, boleh nggak anak S2 ngutip skripsi misalnya nulis tesis? Ya kan nggak boleh, lebih rendah. Nah jurnal juga begitu. Kalau misalnya nulis targetnya adalah jurnal Sinta 5, misalnya, maka perbanyak referensinya dari jurnal level di atasnya. Sinta 4, gitu ya, Sinta 3, Sinta 2, internasional. Nah seperti itu. Jadi nggak semuanya dari Q1, nggak begitu juga. Yang jelas 80% referensi artikel jurnal ilmiah itu adalah artikel ilmiah jurnal. Buku boleh nggak? Boleh, tapi porsinya sangat sedikit. Tidak boleh terlalu banyak. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Gadis Arniata Atar. Tolong tunjuk ajar tips penulisan abstrak yang bagus dan efisien. Terkadang bingung karena terbatas dengan penulisan maksimal kata. Oke Bu, kalau Ibu masih menyimak, catat Bu ya. Kalau saya punya rumus, setidaknya terdiri dari 7 kalimat. Kalimat pertama tujuan penelitian, itu satu kalimat Bu ya, satu kalimat itu tujuan penelitian. Yang kedua, satu kalimat latar belakang atau fenomenanya, fenomena penelitiannya, fenomena risetnya atau fenomena artikelnya. Lalu berikutnya, satu kalimat itu
dari metode, lalu satu kalimat atau dua kalimat berasal dari hasil, result atau temuan atau finding, lalu 1 sampai 2 kalimat dari analisis, lalu 1 kalimat dari kesimpulan, 1 kalimat yang mengglobal secara keseluruhan. Nah, itu abstrak. Jadi kalau Ibu lihat susunan dari struktur artikel, abstrak itu diambil dari situ. 1 kalimat, 1 kalimat, 1 kalimat, 1 kalimat, jadi dia ada 6 sampai 7 kalimat. Itu cara yang paling efisien yang sering kami lakukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini pertanyaannya menjurus kepada materi Pak Dr. Irwandi. Dari Ibu Emi Novaliza. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau judul mengenai peraturan daerah? Oke, sepertinya beliau ini adalah bidang keilmuan hukum atau bidang keilmuan administrasi publik atau ilmu pemerintahan. Menyebut nama daerah. Karena notabene-nya Perda pasti dari suatu Pemda, Pak. Sedangkan tadi bahwa Bapak bilang judulnya tidak boleh menyebut nama daerah. Enggak Bu Emi ya. Judul boleh menyebut nama daerah, tapi judul itu sebaiknya menghindari spesifikasi sampel Ibu. Kalau Ibu sampelnya misalnya Kecamatan Cibiru, misalnya kami di Bandung ya, Kecamatan Cibiru. Ibu jangan bikin Kecamatan Cibiru, karena kalau Ibu bikin Kecamatan Cibiru, itu gaung dari artikel itu jadi rendah, gitu maksud Pak Irwandi. Boleh Bu dimasukin nama daerahnya, boleh. Misalnya peraturan wali kota Bandung ya boleh, masa nggak boleh? Bandungnya boleh Bu. Atau peraturan gubernur, pergub boleh. Perpres boleh, boleh Bu. Oke, kita lanjut Ibu Ledia. Izin bertanya Pak, apa perbedaan publish dan conference, Sinta, Scopus, dan jika conference apakah lebih unggul daripada Sinta? Nah, ini saya yang jawab aja Pak Irwandi. Bu Ledia, simak Bu ya. Pertama, conference, Sinta, dan Scopus itu tidak apple to apple. Jadi, kalau apple to apple itu begini Bu, ada artikel yang berasal dari conference, terbitnya itu namanya di proceeding ilmiah. Ada artikel yang tidak dikonferenskan, terbitnya di jurnal ilmiah. Ada juga hasil karya ilmiah tidak terbit di jurnal ilmiah, tidak terbit di conference atau proceeding, terbitnya menjadi buku, gitu ya. Buku, artikel proceeding, artikel jurnal. 3, ingat Bu ya. Buku, artikel proceeding, artikel jurnal. Nah, artikel proceeding berasal biasanya dari conference. Oke, lanjut. Tidak ada hubungannya lebih unggul atau tidak lebih unggul. Oke, Bu. Ibu punya riset. Risetnya belum sampai ke ujung. Lalu Ibu presentasikan pada sebuah konferensi. Di konferensi mendapatkan feedback dari editor, feedback dari audiens. Feedbacknya Ibu rangkum, direvisi ke artikel tadi. Maka artikel itu terbit namanya di proceeding. Oke, Ibu punya riset, jadi paper, minta feedback ke editor, ke reviewernya conference, minta feedback ke audiens, artinya Ibu dapat feedback gratis. Lalu terbit di conference, terbit di proceeding. Nah, lalu satu lagi, Ibu punya paper, tidak perlu dipresentasikan, tidak ingin dipresentasikan, tidak ingin gitu di PPT-kan kepada pihak lain, langsung aja diproses ke artikel jurnal. Jadi itu dua hal yang berbeda. Mana yang lebih unggul? Tidak ada yang lebih unggul karena tidak sedang berpacu mereka antara artikel conference dengan artikel jurnal. Tapi kalau Ibu bertanya mana yang angka kreditnya lebih besar, nah itu baru bisa saya jawab. Angka kredit yang lebih besar diberikan oleh negara itu kepada artikel jurnal ilmiah. Jadi artikel jurnal ilmiah Sinta 6 aja angka kreditnya 15. Itu setara dengan proceeding paling rendah, yaitu proceeding nasional. Proceeding paling rendah itu paling dapat 10 atau 15. Apalagi Ibu terbit di Sinta 3, Sinta 4 ya angka kredit lebih tinggi. Jadi soal unggul tidak ada pengaruh, tapi kalau soal angka kredit ada pengaruhnya. Itu hanya soal aturan. Jadi apakah terbit di conference itu lebih rendah atau lebih tidak mewah daripada jurnal? Nggak ada kaitan. Oke, kita lanjut. Minta dievaluasi Pak Irwandi judulnya dari Pak Angga Nurrohman. Pendekatan dakwah pada generasi gelembung. Studi kasus Instagram Hussein Haidar. Nah, apakah sudah cukup Pak? Atau bagaimana berikan masukan? Silakan Pak Dr. Irwandi. Baik. Pertama saya perlu tahu dulu sebetulnya niatnya pengen bahas apa gitu ya. Karena kalau dibaca pendekatan dakwah pada generasi gelembung titik 2 studi kasus Instagram Hussein Haidar, ini sebetulnya masih agak rancu pengen bahas apa sebetulnya.
Nah ini, apakah pengen melihat misalnya bagaimana pendekatan dakwah ini pada generasi gelembung misalnya. Nah, jadi harus diperjelas dulu. Nah, kalau memang maksudnya seperti itu, mungkin bisa kasih judulnya misalnya dakwah di era generasi gelembung, titik dua strategi digital Hussein Hadar di Instagram misalnya. Nah, seperti itu. Judulnya bisa dimodifikasi. Saya tidak salah tangkap maksud dari set Pak Angga Nur Rohman ini. Nah, itu salah satu misalnya contoh judul yang bisa saya rekomendasikan untuk memodifikasi judul ini. Ya, seperti itu. Oke, siap. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dr. Rahmat Ilyas. Bagaimana triknya agar kita dapat mengakses jurnal bereputasi tanpa harus berlangganan akun Scopus? Nah, sepengalaman saya, ada puluhan ribu paper yang free open access di Scopus. Jadi nggak usah berpikir berlangganan. Saya yakin juga Pak Rahmat Ilyas, saya dan Pak Irwandi makan 1000 paper yang gratisnya aja belum. Jadi kalau kita di Indonesia mah gitu gayanya ya. Jadi kalau lihat, harus berbayar, berbayarnya dulu dipikirin. Padahal yang gratisnya aja kita makan 1000 paper belum. Jadi apakah harus berlangganan? Ya kalau menurut saya paper gratisnya masih sangat banyak. Tapi kalau memang ada kebutuhan berlangganan, silahkan berlangganan. Bayar ke Scopus, tambah net income Scopus itu kalau nggak salah saya sekitar 130 sampai 140 triliun setahun ya. Jadi lumayan lah kaya raya Scopus. Kita termasuk yang terkaya. Oke Pak Rahmat Ilyas, pakai aja yang gratisnya dulu. Kalau harus berbayar ya berarti beli akunnya, lumayan sangat mahal sekali akunnya itu. Kami punya, atau misalnya Pak Rahmat Ilyas punya referensi yang berbayar. Nah, kontak aja ke kami, Kang Afid, tolong downloadin gratis referensi ini. Saya minta dari Kang Afid aja, boleh juga Pak Rahmat Ilyas. Nanti kami downloadin gratis. Oke, kita lanjut. Dari Ibu Imas, izin bertanya Pak, apakah jurusan ilmu hadis bisa terbit di jurnal multidisiplin? Apakah bisa menjadi persyaratan pengganti skripsi? Oke, pertanyaan ini Bu Imas, apakah artikel jurusan ilmu hadis bisa terbit di jurnal multidisiplin? Bisa, karena jurnal ini mah kebijakan jurnal ya. Jadi urusan terbit tidak terbit itu urusan jurnal. Kalau jurnalnya bilang artikel jurnalnya skopnya multidisiplin, berarti ilmu hadis bisa. Oke, lanjut, apakah bisa menjadi persyaratan pengganti skripsi? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu kampus Bu Imas sendiri. Kami juga nggak tahu. Baca aturannya, cek di situ level jurnalnya masuk. Biasanya bukan skop jurnalnya yang menjadi acuan utama, tapi yang menjadi acuan utama itu adalah levelnya. Misal, untuk lulus S1 pengganti skripsi kalau di UIN Bandung itu syaratnya minimal Sinta 4. Ini misal ya, misal. Tergantung Ibu cek ke kampus Ibu, cek level jurnal mana. Level jurnal itu ada jurnal nasional, Sinta 65431 internasional, internasional menengah yang diakui Kemdikbud, internasional terindeks Scopus, internasional terindeks Web of Science. Oke, kita lanjut. Bu Kurnia Fitri. Perkenalkan, saya Kurnia Fitri, masih S1 Prodi PAI semester 6. Saya beberapa kali menemukan jurnal, artikel jurnal dengan judul yang panjang dan menyebutkan lokasi penelitian yang dicontohkan tadi. Mengapa jurnal itu bisa lolos? Apakah jurnal tersebut dapat dijadikan referensi? Nah, silakan Pak Irwanti. Kenyataannya di lapangan masih banyak artikel-artikel jelek judulnya. Kok bisa terbit? Kata Bu Kurnia Fitri. Silakan Pak. Mohon maaf itu Pak Irman, bisa dimatikan suaranya Pak. Oke, ya betul ya, betul sekali Ibu Kurnia Fitri. Saya juga banyak menemukan yang seperti itu. Biasanya terutama di jurnal-jurnal yang baru berdiri biasanya, yang masih butuh artikel. Sehingga seleksinya itu tidak begitu ketat karena mereka butuh artikel dari luar ya, baru volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2 biasanya banyak ya. Nah, kenapa bisa lolos? Yaitu jurnalnya masih baru biasanya sehingga tidak begitu ketat ya. Ada juga yang langsung diterbitkan karena baru volume 1 nomor 1 tanpa melalui proses revisi dari reviewer ya. Ada juga
yang biasanya itu ya seleksi tidak begitu ketat ya. Nah, tapi misalnya jurnalnya sudah levelnya tinggi, nah artikel-artikel seperti itu tidak mungkin diterima oleh jurnal karena seleksinya ketat. Nah, jadi itu berdiri misalnya, kemudian atau juga Sintanya masih Sinta bawah, nah biasanya bisa lolos ya. Jadi itu juga tergantung pada satu kemampuan dari selera editor, dua kemampuan reviewer dan selera reviewer. Jadi kalau misalnya saya adalah reviewer di jurnal A, lalu melihat ada artikel terbit di jurnal B, ya sebetulnya standarnya mungkin standar reviewer di jurnal B. Kalau misalnya standar saya di jurnal A, mungkin saja artikel itu tidak lolos. Jadi bisa saja misalnya di artikel saya ditolak, submit di artikel lain diterima, atau sebaliknya di jurnal lain ditolak, ketika submit di jurnal saya bisa saja diterima seperti itu. Nah, jadi memang itu betul sekali. Kenapa masih bisa diterima? Ya faktornya. Satu, jurnal saja baru, volume 1 nomor 1 masih baru, butuh seleksinya tidak begitu ketat. Dua, ya kualitas, kemampuan editor dan juga reviewernya, mungkin standarnya begitu gitu ya. Nah, kalau jurnalnya levelnya tinggi, standarnya tentu berbeda. Jadi, aja jawabannya sebetulnya. Oke, siap. Kita lanjut beberapa menit terakhir Bapak dan Ibu ya. Ada pertanyaan. Untuk judul jurnal hasil review jurnal terindeks, apakah ada ketentuan tertentu? Saya kurang paham, Bu Nur Masyintah ya. Saya lanjut. Ilham Sohibul Kirom, Pak Ilham. Kalau pengambilan datanya dari data sekunder, apakah boleh Pak? Boleh ya, tergantung penelitiannya. Kalau penelitiannya hanya dari data sekunder ya boleh. Contohnya mana? Contohnya penelitian kawan-kawan di manajemen keuangan, penelitian tentang emiten saham, laporan keuangan, laporan APBD, ya boleh, nggak ada masalah. Tanpa data primer nggak masalah. Oke, lanjut. Izin bertanya Pak, Angga Nur Rahman. Tahun kemarin upload submit ke jurnal religius UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Akhir tahun kemarin diminta untuk revisi. Sudah dilakukan revisi sebanyak 2 kali, namun sampai sekarang tidak ada perkembangan. Apakah revisinya sudah sesuai atau belum? Karena tidak ada respon kembali dari editor dan reviewer. Itu masalahnya kenapa ya? Apakah artikel saya ditolak atau bagaimana? Saya nggak tahu Pak Angga ya. Kontak editornya langsung. Saya tidak tahu dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jawaban. Saran saya, kalau Pak Angga bosan, tidak kunjung ada respon, submit ke tempat lain. Ya, itu saran saya aja ya. Kalau bosan menunggunya, submit aja di tempat lain. Itu kan hak autor. Yang nggak boleh itu double publish aja. Oke, lanjut. Satu pertanyaan terakhir yang via chat. Selanjutnya kita bolehkan Pak Safarudin Marpaung. Izin bertanya Pak, saya mencoba submit jurnal Sinta di rumah jurnal web Sinta langsung dengan menghubungi kontak person yang tertera, akan tetapi beberapa kontak yang dihubungi tidak merespon. Kenapa? Lebih mudah submit jurnal lewat perantara orang yang memiliki jasa submit jurnal seperti Joki Jurnal. Betul Pak? Betul sekali. Ya. Saya emang buka-bukaan aja. Bapak submit lewat saya itu dapat respon lebih cepat dari submit sendiri. Kenapa itu terjadi? Karena kita di Indonesia. Saya terang-terangan aja Pak ya. Oke, kenapa itu terjadi ya? Karena itu di Indonesia. Mungkin karena saya kenal dengan editornya, jadi responnya lebih cepat. Tapi tidak semuanya begitu, Pak ya. Jangan dibayangkan ada 6.000 jurnal di Indonesia, ya begitu semua. Enggak, ada yang begitu, ada yang tidak begitu. Yang pasti gini, Pak. Kalau jurnal itu kampus negeri, tidak ada honor untuk mengelola jurnalnya. Jadi, ngelola jurnal itu dia nyambi-nyambi biasanya. Jadi nggak nongkrong, nggak kayak kami ya. Tidak kayak kami di Go Akademika nongkrongin laptop dan komputer setiap hari dari 9 pagi sampai 9 malam menanti Bapak dan Ibu bertanya, konsultasi, pendampingan atau minta layanan terbit. Kalau kawan-kawan pengelola jurnal, kalau dosen ya sambil ngajar, kalau tidak dosen ya sambil mengerjakan kegiatan aktivitas pekerjaan yang lain. Jadi jangan dibayangkan editor jurnal itu seluruhnya atau 100% duduk nongkrongin email menunggu email dari penulis. Masih seperti itu Pak, karena honor yang benar-benar ditempatkan di situ tuh masih sangat agak jarang gitu Pak Haji. Oke, pertanyaan terakhir dari chat, silahkan pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Safarudin Marpaung. Silahkan Pak Safarudin Marpaung.
Ya, terima kasih. Saya perkenalkan, saya Sapardi Paung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Saat ini saya berprofesi sebagai guru dan juga mahasiswa di salah satu perguruan tinggi program studi doktoral. Pertanyaan saya yang pertama terkait kepada judul, apakah objek penelitian juga ataupun subjek penelitian juga harus kita hilangkan atau kita buat dia bersifat kalimatnya lebih nasional, bukan di kelas lokal dalam penulisan judul. Misalkan saya mau meneliti katakanlah sebuah cerita, lalu tidak saya sebutkan judul ceritanya tapi hanya secara umum cerita rakyat, seperti itu aja. Nah, itu yang pertama, mohon ditanggapi. Yang kedua, soalnya dikatakan juga tadi abstrak harus menarik, kemudian memuat beberapa poin-poin yang dapat saya tangkap. Apakah di kalimat awal ada terkadang saya menemukan abstrak yang langsung kepada tujuan hampir mirip dengan ChatGPT dan penelitian ini bertujuan seperti ini langsung dianya, atau ada yang saya lihat diawali dengan 1-2 kalimat pengantar men-trigger baru mengacu kepada tujuan dari penelitian ini adalah mana sebaiknya yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kadang saya temukan kata kunci diambil dari abstrak, terkadang pula saya temukan kata kunci tidak diambil dari abstrak, tapi tidak diambil dari abstrak, maksudnya hanya dari judulnya. Ada yang diambil dari judul, ada yang diambil dalam isi abstrak tersebut. Manakah yang sebaiknya? Terima kasih. Ya, baik Pak. Yang pertama terkait judul itu sebetulnya Bapak sudah paham sebetulnya. Jadi jangan sampai bukan tidak boleh mencantumkan lokasi, tetapi jangan sampai dengan mencantumkan lokasi itu sehingga editor beranggapan bahwa skop penelitian kita itu kecil. Nah, jadi strateginya bisa ditarik, misalnya kalau misalnya penelitiannya hanya beberapa, kalau misalnya di sekolah ya. Nah, ya penelitiannya di sekolah ya misalnya lingkupnya kabupaten kota, nah itu baru boleh. Tapi kalau misalnya di SDN apa gitu, nah itu terlalu sangat kecil sekali. Jadi bisa ditarik misalnya dalam lingkup kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional misalnya, itu strateginya. Kemudian abstrak itu ada yang pengantarnya misalnya tadi permasalahan, lalu kemudian tujuan, ada yang tujuan. Itu betul Pak, dua-duanya betul. Itu sebetulnya tergantung selera. Jadi kebenaran penulisan di suatu jurnal itu adalah menurut editor dan reviewer di jurnal tersebut Pak. Ya, jadi sebetulnya bisa jadi itu salah menurut saya, kurang bagus menurut saya, tapi menurut jurnal, editor jurnal dan reviewer jurnal itu itulah yang bagus, ya sudah, berarti memang ukuran mereka seperti itu. Jadi sangat subjektif sekali. Nah, jadi yang langsung tujuan juga banyak nggak? Saya sering nggak begitu, sering juga. Jadi tergantung kebiasaan saja sebetulnya. Yang penting jumlahnya jangan lebih dari jumlah kata yang ditentukan oleh aturan si jurnal tersebut. Kemudian terkait yang ketiga, terkait dengan kata kunci, sebaiknya tidak mengambil dari abstrak Pak, tetapi mengambil dari judul kebanyakan. Ya, atau seperti tadi saya ibaratkan, ya, kita ngobrol selama 2 jam, tapi sebetulnya inti yang diobrolin itu kan hanya beberapa saja sebetulnya. Itulah sebetulnya kata kunci. Jadi dari 15 halaman yang kita tulis dalam artikel itu, apa sih yang dibahas? Nah, itulah dijadikan kata kunci sebetulnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya Bapak sudah menangkap tadi apa yang saya sampaikan terkait dengan ada yang begini dan ada yang begitu, itu juga benar terkait dengan selera saja sebetulnya Pak. Selera editor, selera reviewer di jurnal tersebut. Nah, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Dr. Irwandi. Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum terjawab pada malam hari ini, baik mengenai judul ataupun mengenai hal-hal lain, silahkan standby aja di grup WA kami dari Go Akademika hampir setiap malam jam 7 atau jam 8 malam
Senin sampai Jumat itu hampir ya, memang tidak setiap malam, tapi hampir setiap malam memberikan layanan konsultasi gratis. Jadi nanti link Zoom untuk konsultasi gratisnya kami share di grup WA. Bapak dan Ibu join, tanyakan apa saja ke kami akan coba jawab melalui layanan konsultasi gratis setiap hari. Itu pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan terus-menerus, mohon sekali berhati-hati terhadap lembaga-lembaga yang melakukan penipuan, terutama lembaga yang sengaja mengaku-ngaku sebagai Go Akademika. Puluhan juta sudah melayang, akibat banyak yang tertipu. Mohon sekali untuk berhati-hati kepada setiap transaksi yang tidak ke Go Akademika. Mohon sekali berhati-hati. Nah, ini contohnya banyak yang tertipu, Bapak dan Ibu. Tolong berhati-hati terhadap lembaga-lembaga yang mengaku-ngaku sebagai Go Akademika. Kalau Go Akademika artinya kantornya hanya di Manglayang Regency, Kota Bandung. Lalu yang kedua, transaksinya hanya ke rekening Go Akademika. Mohon sekali berhati-hati. Bulan Januari itu kayaknya melayang 7 sampai 8 sampai 10 juta lah kayaknya yang tertipu. Oke Bapak dan Ibu, mohon sekali berhati-hati. Yang kedua, Bapak dan Ibu, karena kami selalu mengungkap kasus penipuan-penipuan ini, kami mohon bantuan juga dari Bapak dan Ibu karena kami mendapatkan serangan cyber daripada penipu ini. Nah, saya share di chat, mohon bantu kami juga melalui review Google. Nah, review Google, Bapak dan Ibu, ada linknya di chat, klik linknya untuk membantu kami melawan para penipu ini. Berikan bintang 5, lalu tinggalkan sedikit ucapan, boleh terima kasih atau tidak meninggalkan ucapan pun tidak apa-apa. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan pada malam hari ini. Pertama, kami ingatkan jangan sampai tertipu. Yang kedua, biasanya forum-forum kayak gini juga dijadikan oleh mereka para penipu untuk menyusup ke grup WA, lalu menjapri Bapak dan Ibu satu persatu, lalu menawarkan bantuan publikasi ilmiah yang murah-murah meriah. Ingat Bapak dan Ibu ya, setiap transaksi yang bukan ke rekening Go Akademika, mohon sekali berhati-hati karena kadang-kadang saya lelah menyampaikan bahwa aduh ada lagi yang tertipu, ada lagi tertipu. Sekali lagi terima kasih. Mohon bantuannya kami untuk direview di Google di bintang 5-nya supaya kami bisa melawan para penipu ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mewakili Pak Dr. Irwandi, mewakili rekan-rekan di Go Akademika dari Manglayang Regency Kota Bandung, mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kegiatan pada malam hari ini. Yang punya pertanyaan silakan standby di grup. Kita ketemu di malam-malam berikutnya. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas mohon link WA-nya untuk konsultasi. Mas, mohon saya ganggu. Mohon izin. Mas Apit, mohon izin untuk link grup WA konsultasinya. Boleh di chat. Muka tu dah boleh. Dah muka cari buktinya. Tubuh lainnya yang memiliki sendi terus-menerus terasa sakit. Nama saya Profesor Abdul. Sallallahu
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا Wow.